Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ananta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan akuntansi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ustadz Adi Mansah yang telah meluangkan waktu untuk memperdalam materi perkuliahan saya. Materinya yaitu akidah akhlak dan muamalah. Berikut saya akan memaparkan 10 materi tentang akidah akhlak dan muamalah. Yang pertama yaitu apa tujuan belajar muamalah. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang muamalah terlebih dahulu. Yang pertama, fikih muamalah ialah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Pada dasarnya, hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Ruang lingkup fikih muamalah yaitu seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Manfaat mempelajari ilmu muamalah ini ialah agar kita dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjauhi larangan-larangannya. Fikih muamalah ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Apabila kita menjalankannya dengan baik, maka akan tercipta kesejahteraan yang hakiki. Karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah terbukti di zaman Rasulullah SAW dahulu, para sahabat mampu menjalankan fikih muamalah. Fikih muamalah ini dengan sangat sempurna berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW, sehingga terciptalah kesejahteraan yang mana sempat menjadi pusat perhatian dunia. Fikih muamalah hanya mengatur dasar bermuamalah saja seperti jujur, lalu amanah, toleransi, memenuhi akan janji-janji. Jadi selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman modern ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dapat diterima dengan syarat sejalan dengan tujuan syariah, yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain, fikih muamalah ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan zaman. Sebagai contoh kecil muamalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu jual beli di supermarket, minimarket. Dulu di zaman Nabi, dalam bertransaksi jual beli akad ini diucapkan seperti baiklah saya terima barang ini dengan harga segini. Namun seperti yang kita lihat sekarang di beberapa minimarket, kita hanya cukup mengambil barang dan langsung membayar di kasir tanpa mengucapkan sebuah akad. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Menurut saya tentu saja boleh, karena ketika kita melihat harga barang yang tertera di label dan kita mengambil barang tersebut untuk membelinya lalu membayarnya, sama saja kita telah menyetujui harga tersebut dari memenuhi kesepakatan dalam akad. Lalu
terdapat banyak objek-objek kajian fikih muamalah. Dalam hal ini, objek kajian atau ruang lingkup fikih muamalah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta, al-mal, hak-hak kebendaan, al-hukuk, dan hukum perkataan, al-akad. Dalam tiga tersebut itu terdapat hukum benda terdiri dari pertama yaitu konsep al-mal, meliputi pembahasan tentang pengertian harta, unsur dan pembagian jenis-jenis harta. Kedua konsep al-hukuk meliputi pembahasan tentang pengertian hak, perlindungan dan pembatasan hak, dan pembagian jenis hak-hak. Lalu yang ketiga itu dalam hukum benda itu terdapat konsep tentang hak milik, al-milikiyah, meliputi pembahasan tentang pengertian hak milik, sumber-sumber pemilikan, dan pembagian macam-macam hak milik. Lalu yang poin selanjutnya itu konsep umum akad. Konsep umum akad ini membahas tentang pengertian tentang akad dan tasarruf, unsur-unsur akad dan syariat masing-masing unsur, dan macam-macam akad. Lalu poin selanjutnya aneka macam akad khusus membahas tentang berbagai macam-macam transaksi muamalah sebagai berikut yang saya akan paparkan. Yang pertama itu jual beli, al-bait al-tijarah. Yang kedua itu gadai, ran. Yang ketiga itu jaminan dan tanggungan, kafalah dan dahaman. Yang keempat itu pemindahan hutang, yang bisa disebut kiwalah. Yang kelima itu perseroan atau perkongsian, asyirkah bisa disebut. Lalu perseroan harta dan tenaga bisa disebut al-mudarobah. Banyak al-mudarobah ini banyak sekali di bank-bank syariah dipergunakan tentang akad al-mudarobah dan sebagainya itu. Lalu sewa menyewa, ijaroh juga banyak digunakan di Indonesia. Itu banyak sih yang digunakan oleh bank-bank syariah dan banyak orang yang sudah menggunakan konsep al-mudarobah, ijaroh. Lalu itu utang piutang itu al-qard. Lalu pinjam meminjam al-ariyah. Selanjutnya penitipan al-wadiyah. Dan masih banyak dan lain sebagainya, masing-masing disampaikan terdapat di selanjutnya. Sumber hukum fikih muamalah itu sebagaimana telah diungkapkan di atas, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Maka sumber dari fikih muamalah tentunya berasal dari sumber hukum asyirah Islamiyah, syariah Islamiyah, itu sendiri. Di antaranya terdapat sumber-sumber hukumnya itu Al-Quran dan Sunnah. Saya boleh memaparkan Al-Quran dan Sunnah itu. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dibacakan secara mutawatir, yang merupakan kumpulan wahyu Allah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat di dunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan istinbat, hukum fikih muamalah haruslah sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang sumber hukum utama dan pertama bagi umat muslim adalah Al-Quranul Karim.
Sunnah membah sorry Sunnah merupakan sumber istinbat hukum kedua setelah Al-Quran. Maka wajib hukumnya penggalian sumber hukum yang mendasari fikih muamalah harus juga tidak boleh menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Karena itu, para rasul terdahulu mengajak umat berdakwah untuk mengamalkan muamalah karena memandangnya sebagai ajaran yang mesti dilaksanakan. Tidak ada pilihan lagi seseorang untuk tidak mengamalkannya. Dalam konteks ini, Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 84 yang berarti, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangannya. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan kiamat." Sesungguhnya, yang berbunyi seperti itu. Sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatur perilaku ekonomi kecuali hal-hal yang bersifat prinsip. Misalnya tentang riba ataupun pelarangan melakukan perbuatan curang dalam berniaga. Seperti dalam surat Quran Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, "Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya." Lalu yang kedua itu yang mengatur tentang sumber hukum fikih muamalah, yaitu qiyas. Dasar hukum ketiga qiyas. Qiyas dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah, dan tidak ketetapan dalam Al-Quran As-Sunnah menurut istilah qiyas adalah mengeluarkan atau mengambil suatu hukum yang berupa hukum telah disebutkan beberapa mempunyai ketetapan kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah disebabkan sama ia ilat antara keduanya. Lalu saya lanjutkan tentang balik lagi tujuan mempelajari fikih muamalah. Yang pertama itu sebagai ketaatan kepada syariah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Husain Sahatah dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami dan mengamalkan muamalah sebagai kepatuhan syariah Allah. Jika tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terprosok kepada suatu yang diharamkan atau syubhat tanpa ia sadari. Lalu yang kedua itu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Karena Islam bukan saja ibadah dan munakhat, tetapi juga aspek-aspek lainnya, terutama ekonomi. Bila umat Islam masih bergelut
dan mengamalkan sistem ekonomi ribawi dalam berbagai kegiatan ekonomi, berarti keislamannya belum kafah. Sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya. Lalu yang ketiga itu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah dalam mencari nafkah. Itu sangatlah penting. Berdagang atau melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, penggadaian syariah atau BMT mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi berupa keuntungan bagi hasil. Keuntungan ukhrawi adalah terbebasnya dari unsur-unsur riba. Unsur-unsur riba ini unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah mendapatkan pahala karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan ribawi. Itulah sangatlah penting dalam umat Islam. Lalu yang keempat itu praktek ekonominya berdasarkan ekonomi syariah. Berdasarkan syariah Islam yang di dalamnya itu, yang bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima itu mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga bank syariah. Sekarang itu sudah banyak bank-bank syariah di Indonesia. Salah satunya bank-bank syariah waktu di 2020 akhir itu mengalami pemersatuan bank syariah itu yang disebut bank syariah. Bank syariah jadinya itu kayak bank syariah BSM, bank syariah Mandiri, bank BRI syariah itu menjadi satu kesatuan dan lebih mudah untuk kita bertransaksi menggunakan bank-bank syariah di dalamnya untuk kehidupan sehari-hari dan kita untuk menjalankan ekonomi agar kita bisa memperoleh amal-amal di dalamnya dan menjauhi riba-riba tersebut. Langsung lanjut yang kelima itu mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga syariah, berarti menunjukkan kemajuan lembaga ekonomi umat Islam sendiri yang berarti izul Islam wal muslimin. Yang keenam, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan. Kita bisa membuka tabungan di bank syariah itu sangatlah mudah, tidak sulit seperti itu. Membuka tabungan kita bisa menggunakan bank syariah, membuka deposito atau menjadi nasabah atau lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan asuransi kita bisa menggunakan syariah. Berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam di dalamnya tersebut. Sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dipergunakan umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha muslimin. Lalu yang ketujuh itu mengamalkan ekonomi syariah yang berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha proyek halal. Ketika kita ingin meminjam dana ke bank syariah, kita ditanya apakah kita mempergunakan dana itu tersebut dengan dan kita menjalankan usaha dengan yang halal. Ketika usaha itu tidak halal, maka bank syariah tidak akan memberikan sebagian dana untuk kita. Maka kita lakukanlah usaha-usaha yang sejalan dengan Islam dan halal. Lalu yang terakhir itu mengamalkan ajaran ekonomi syariah dan akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan bagi duniawi dan ukhrawi. Kita harus mengamalkan sedikit demi sedikit ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dimulai dari sejak dini. Sedemikian materi 1 saya sampaikan. Lanjut ke materi 2. Materi 2 itu
apa perbedaan ibadah dengan muamalah? Dia akan menjawab pengertian ibadah terlebih dahulu. Memahami tauhid tanpa memahami konsep ibadah adalah mustahil. Oleh karena itu, mengetahuinya adalah sebuah keniscayaan. Penulis Syarah Al-Wajibat menjelaskan ibadah secara bahasa seperti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan. Adapun secara syariat, para ulama memberikan definisi yang beraneka ragam. Di antaranya, definisi terbaik dan terlengkap adalah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintainya. Sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi batin, maupun yang nampak lahir. Maka sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung tali kekerabatan, menyambung tali silaturahmi dan lain sebagainya, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, berbuat baik kepada orang atau hewan dan lain atau hewan yang dijadikan sebagai bekerja, memanjatkan doa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Takut kepada Allah, inabah, kembali taat kepadanya, memurnikan agama, amal ketaatan hanya untuk bersabar terhadap keputusan takdirnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, merasa ridho terhadap qada atau takdirnya, tawakal kepadanya, mengharap rahmat dan kasih sayangnya, merasa takut disiksanya, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bagian dari ibadah kepada Allah. Lalu ibadah terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Rasa khauf, takut, mengharap. Rasa khauf, takut, raja, mengharap. Mahabbah, cinta. Tawakal, ketergantungan. Ragbah, senang. Dan rabah, takut. Adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah, qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati, serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan pencipta manusia. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku.
Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Allah aja wajal memberitahukan bahwa hikmahnya pencipta jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan maha karya dan maha kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapapun yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ialah mubtadi, pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ialah mukmin, muwahhid yang mengesahkan Allah. Lalu keutamaan ibadah. Ibadah dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan ridhoinya. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul dan menurunkannya kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakan dipuji dan yang enggan melaksanakan dicela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Robmu berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan memperkenalkan bagimu sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Dikutip dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula menjatuhkan mereka ke dalam kesulitan. Akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Melaksanakan ibadah Islam semua adalah mudah. Di antaranya keutamaan ibadah, bahwasannya ibadah mensucikan dan membersihkannya dan mengangkatnya ke derajat yang paling tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Berbeda dengan muamalah. Muamalah di sini terdapat dua macam. Muamalah menurut fikih, pengertian dalam arti luas. Fikih muamalah yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik, yang kita tadi jelaskan di poin materi 1. Itu hampir sama di dalamnya. Sedangkan dalam arti luas, muamalah itu merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat, menggunakan cara-cara sesuatu ajaran Islam. Bukan ajaran Islam juga termasuk, dan aturan-aturan yang berlaku di dalam Islam itu tersebut.
Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi muamalah adabiyah atau muamalah yang dilihat dari pelaku subjeknya. Muamalah ini membahas tentang akad, harta, hak dan pembaginya. Sedangkan ruang lingkup yang kedua yaitu muamalah madiyah atau muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang jual beli. Dia lebih mengatur tentang akad-akad jual beli di dalamnya. Kerjasama yaitu akad-akad kerjasama, gadai, syirkah, tanggung jawab, tanggungan dan jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, sayembara, sewa menyewa, titipan, hiwalah, yaul, mawat atau menghidupkan tanah yang mati dan masalah kontemporer lainnya. Lalu muamalah dalam Islam memiliki peranan sangat penting karena muamalah berisi tentang aturan-aturan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Kita harus mempelajari muamalah agar kita dapat menjalani hidup dengan syariat Islam. Sebenarnya perbedaan ibadah dan muamalah itu hampir-hampir sama. Kita menjalankan ibadah dengan ikhlas akan mendapatkan amal yang baik, dan kita menjalankan muamalah itu dengan kita membiasakan dengan akad-akad muamalah seperti akad yang tadi saya jelaskan itu, akad ijaroh, al-mudarobah di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita dapat menggunakan muamalah dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ibadah sehari-hari. Kita melaksanakan ibadah sholat, berbuat baik kepada orang, tidak mencela dan lain-lain, itu termasuk ibadah. Dan muamalah kita menjalani hidup dengan syariat Islam. Allah menciptakan manusia di dunia ini bukan tanpa aturan. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhinya dalam menjalankan hidup di dunia ini. Nantinya manusia yang berhasil menjalani hidup sesuai dengan syariat-syariat Islam akan diberikan imbalan yang setimpal di akhirat. Maka dari itu, kita mulai sejak dini menjalankan sejak sekarang menggunakan muamalah untuk bertransaksi dan lebih baik untuk kehidupan nantinya kita di akhirat. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti memenuhi kebutuhan jasmani, dan kita butuh juga namanya aturan yang tadi kita bahas. Aturan-aturan yang kita dapat memberikan ada juga akibat yang tidak memberikan akibat buruk bagi kita. Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syariat rukun dan menghindari mudarat dan kerugian. Sekian pemaparan materi yang kedua, lalu saya lanjut ke materi yang ketiga, yaitu bagaimana konsep akidah yang benar. Konsep akidah yang benar. Konsep akidah yang benar. Sebentar. Konsep akidah yang benar itu makna akidah secara bahasa yaitu salah satu daya tarik bahasa Arab adalah bahwa suatu kata tidak muncul begitu saja. Setiap istilah memiliki asal kata yang jika dipahami dengan baik akan memberikan makna filosofis.
dalam terhadap kata tersebut. Begitu juga muncul dalam istilah kata akidah atau itikad. Kata akidah itu sendiri berarti berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat dan erat. Dari sini maka bisa kita ketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah dimiliki menjadi yang benar. Lalu akidah landasan akidah Islam dalam mengkaji dan membahas sumber ajaran akidah yang menjadi landasan utamanya yaitu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini dan diamalkan. Baik lagi ke poin ketiga, itu konsep akidah yang benar ya. Adapun akal pikiran yang tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, dalam mencoba mentakwilkannya jika perlu dan boleh membuktikan secara ilmiah dan keberkahan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus didasari oleh suatu kesadaran kemampuan akal yang sangat terbatas. Sesuai dengan keterbatasannya, kemampuan semua manusia, akal tidak mampu menjangkau masalah yang goib. Bahkan akal tidak mampu menjangkau sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sebagaimana perlu dijelaskan bahwa akidah erat kaitannya dengan keimanan, maka ayat-ayat dan hadis yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan masalah ini, yang berkaitan dengan masalah iman dan akidah itu sendiri. Adapun ayat yang berkaitan dengan masalah iman dan akidah Islam terdapat surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Lalu terdapat pokok-pokok dalam akidah Islam. Pokok-pokok dalam akidah Islam yaitu terdapat kajian yang mendasar dalam membahas akidah Islam adalah keimanan kepada Allah. Maka dasar dari akidah Islam yaitu bersumber kepada Al-Quran. Sebagai sumber pertama dalam Al-Quran, banyaknya ayat yang menyuruhkan manusia untuk mengimani Allah dan tidak menyatukannya dengan sesuatu apapun, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Berdasar yang artinya, katakanlah
Dialah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Penjelasan ayat di atas, maka saya menyimpulkan bahwa secara umum dasar akidah Islam sekaligus pokok-pokok pembahasan akidah Islam sebagaimana disimpulkan oleh Syed Sabik yang tersusun 6 pokok, yaitu makrifah kepada Allah, yaitu makrifah dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi, makrifat dengan bukti-bukti wujud atau adanya serta kenyataan keagungannya dalam alam semesta di dunia ini. Makrifah dengan alam yang ada di balik alam ini, yakni alam yang tidak dapat dilihat. Demikian pula kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalamnya, yakni bentuk malaikat, juga terkandung kekuatan-kekuatan jahat yang berbentuk iblis dan sekian tentaranya dari golongan setan. Selain itu, makrifah dengan apa yang di dalam alam yang lain lagi seperti jin dan roh. Dan ada lagi makrifah dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh kepadanya Rasul. Kepentingannya adalah dijadikan sebagai batas untuk mengetahui antara hak dan batil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Makrifah dengan nabi-nabi serta rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang dipilih olehnya untuk pembimbing ke arah petunjuk serta pemimpin seluruh makhluk guna menuju ke jalan yang benar. Lalu makrifah dengan hari ini yang akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu, seperti kebangkitan dari kubur, memperoleh balasan atau siksa sorga dan neraka. Makrifah kepada takdir yang di atas, landasannya itu berjalan peraturan segala yang ada dalam semesta ini, baik dalam pencipta atau cara mengaturnya. Lalu saya akan menjelaskan materi yang keempat. Materi yang keempat itu adalah apa bedanya akidah dengan akhlak. Saya akan menjelaskan tentang akhlak terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan akhlak terlebih dahulu. Itu sumber-sumber yang mempelajari tentang akhlak itu menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia yang tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat di atas menginformasikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki pahala dan kebijakan yang tidak pernah putus-putusnya. Dan Muhammad SAW
itu benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai uswah suri tauladan. Lalu saya akan menjelaskan ruang lingkup tentang akhlak. Berdasarkan berbagai macam definisi-definisi akhlak, maka akhlak tidak memiliki pembatas. Ialah melingkupi dan mencakup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu dengan nilai-nilai perbuatan. Akhlak itu diukur dengan nilai-nilai perbuatan kita sendiri. Dalam perspektif Islam, akhlak itu komprehensif dan holistik, di mana dan kapanpun saja mesti berakhlak. Kita berada di mana saja, maupun di sekolah, di universitas, di depan orang tua, di depan teman-teman, di depan banyak lain orang bagaipun mananya, kita tuh harus berakhlak. Oleh sebab itu, itulah merupakan tingkah laku manusia dan tidak akan pernah berpisah dengan aktivitas manusia. Akhlak itu selalu menempel di dalam diri kita sendiri. Setiap orang memiliki akhlak yang berbeda-beda. Jadi, ruang lingkup akhlak Islam adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri yang mesti diaplikasikan fikuli al-makan wa filkuli al-zaman. Akhlak Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Bersyukur kepada Allah, titik tolak akhlak terhadap Allah adalah penguatan, pengakuan, kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun akhlak kepada Allah meliputi selalu menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan bersih, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, dan menyadari bahwa semua manusia sederajat. Kita itu tidak boleh menyadari diri kita yang paling tinggi. Itu salah dan sangat bertolak belakang dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam. Akhlak terhadap sesama manusia itu banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan atau melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib sesama. Akan tetapi kepada manusia meliputi menjaga kenormalan pikiran orang lain, menjaga kehormatannya, bertenggang rasa dengan keyakinan yang dianutnya, saling tolong menolong, dan lain-lain. Akhlak terhadap lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup lainnya, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusakkan tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dilansir dalam surat Al-Baqarah ayat 205. Dan saya akan menjelaskan perbedaan akhlak dengan akidah. Akhlak tadi sudah saya jelaskan berbeda dengan akidah. Akidah di sini itu sebentar. Kita itu akidah. Akidah yang benar dan akidah yang batil.
itu terdapat dua akidah. Tadi akhlak sudah saya jelaskan di sebelumnya, dan saya lanjutkan dengan akidah. Perbedaannya dengan akidah. Akidah yang ada, terdapat dua akidah. Akidah yang benar dan akidah yang batil. Dalam setiap agama pasti ada akidah yang dimiliki dan dipegang oleh penganut agama tersebut. Namun, jika bicara tentang akidah yang benar, tentu saja hanya di dalam Islam, akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha mengetahui, dan inilah akidah yang benar. Salah satu buktinya adalah dengan menurut kisah para nabi, apa yang diajarkannya, Allah mengutus nabi dan rasul dengan jarak bervariasi antara satu dengan lainnya. Bahkan bisa berjarak ratusan tahun. Selain itu, lokasi para nabi tersebut berdakwah juga berbeda-beda. Namun, jika melihat dari ajaran yang disampaikan, maka akidah yang diajarkan oleh para nabi merupakan akidah yang sama, berkebalikan dengan akidah yang benar. Akidah adalah akidah yang benar. Akidah yang salah adalah segala bentuk akidah yang bertentangan dengan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akidah yang bersumber dari akal manusia, wahyu yang diselewengkan, dan lain sebagainya. Akidah dalam definisi syar'i. Dalam Islam, akidah adalah masalah-masalah ilmiah yang asalnya dari Allah dan Rasul. Karena itu, wajib setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal tersebut untuk pembenaran terhadap Allah dan Rasulnya. Menarik untuk diketahui bahwa istilah akidah, istilah baru yang dikenakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meski begitu, penggunaan istilah jamak di kalangan para ulama menjadikan istilah ini boleh digunakan. Setelah itu, selain istilah akidah, istilah lain yang semakna dengan akidah yang kerap digunakan antara adalah fiqhul akbar, sunnah, tauhid, iman, syariah, dan ushuluddin. Masing-masing istilah ini sering dipakai secara khusus dengan makna yang lebih luas ataupun lebih sempit dari makna akidah, seperti istilah iman yang membahas mengenai ketundukan terhadap wahyu, atau istilah usuluddin yang dipergunakan sebagai istilah menyebut fakultas akidah sebagai fakultas usuluddin di beberapa universitas Timur Tengah. Jadi perbedaan akidah dan akhlak itu hampir mendekati sama ya. Akhlak itu dalam pribadi yang di dalam diri kita, sedangkan akidah itu yang mempelajari ilmu-ilmu tentang kita berakhlak. Itu hampir sama menurut saya. Lanjut ke materi yang ke-5. Jelaskan salah satu dalil tentang akidah. Dalil tentang akidah. Akidah Islam yang suci bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki kedudukan tinggi lagi agung dalam agama. Bahkan kedudukannya dalam Islam serupa dengan pondasi dari bangunan kolbu bagi tubuh dan pokok batang dari pohon. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah
telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Surat Ibrahim ayat 24. Demikianlah keadaan sebuah akidah. Merupakan perkara yang agung dan berkedudukan tinggi, posisinya kokoh, menancap dalam jiwa pemiliknya dan terpendam dalam kalbu insan dan yang meyakininya, maka beraktivitas atas dasar akidah tersebut, bersandar kepadanya, berlomba-lomba karenanya, statusnya amat tinggi. Dalam jiwa kedudukan juga tinggi dalam kalbu mereka, sehingga akidah tersebut tertanam kuat di dalam hati mereka dan menatap dalam jiwa-jiwa mereka, kemudian menghasilkan kesahalihan dalam kepribadian, istiqomah dalam menjalankan hidup, dan kesempurnaan dalam amalan-amalan, terbiasa di atas ketaatan dan ibadah serta komitmen dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Semakin dalam akidah ini tertancap dalam jiwa dan kian kuat terpendam di dalam hati sanubari mereka, maka hal itu menjadi pendorong mereka melakukan segala kebaikan dan penolong bagi mereka meraih segala kesuksesan, kesahilahan, dan istiqomah. Bertolak dari sini, amat besarlah perhatian mereka terhadap perkara akidah dan semakin bertambah atensi mereka kepadanya yang mengalahkan fokus mereka terhadap perkara lainnya. Sebab akidah akan semakin bertambah. Sebab akidah dalam perspektif mereka lebih penting dari makanan dan minuman dan pakaian serta urusan yang lainnya. Karena akidah adalah hakikat hidup dalam hati mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Surat Al-Anfa ayat 24. Jadilah akidah itu hakikat kehidupan mereka, asas pondasi pertumbuhan amalan mereka, keistiqomahan budi pekerti mereka, serta baiknya manhaj dan jalan hidup mereka. Oleh karenanya, perhatian mereka sangat besar terhadap akidah tersebut, baik dalam bentuk mengetahui dan meyakininya, dan hal-hal yang lain menyertai kesungguhannya, kegigihannya, istiqomah, dan menjaga ketaatan Allah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh akidah Islam yang sahih, suci, dan bersih merupakan perkara terpenting dan kewajiban paling urgen. Dan perhatian terhadap akidah Islam seharusnya lebih dahulukan dari semua perhatian dan kepentingan ketika kita memperhatikan sejarah hidup generasi salaf kita yang terpilih. Kita melihat perhatian yang sangat besar dari mereka terhadap urusan akidah Islam. Dan sesungguhnya mereka mendahulukan perkara akidah Islam, perhatian penjagaan di atas seluruh perkara, sehingga akidah menjadi misi dan tujuan target mereka. Lalu dan salah satu mempelajari akidah dengan mengenal nama-nama Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang bagus. Menurut Ahmadi, Asmaul Husna adalah merupakan sifat kesempurnaan ilahi
kelebihannya manusia itu terutama karena memperoleh peracikan sifat-sifat kesempurnaan ilahi yang jumlahnya 99, sehingga memungkinkan manusia hidup dengan berbagai kemampuan dan kewenangan sesuai dengan Asmaul Husna. Dalam batas-batas kemakhlukannya, Asmaul Husna itu pada hakikatnya merupakan potensi yang baru, berarti setelah dikembangkan dan diaktualisasikan melalui proses pendidikan. Firman Allah, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya. Dengan menyebut Asmaul Husna, itu yang ditinggalkan orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dalam Asmaul Husna yang kita ketahui, Al-Karim yang artinya yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna. Dengan kemuliaannya, dia terbebas dari perbuatan negatif dari makhluk-makhluknya, karena perbuatan negatif makhluk sama sekali tidak akan mempengaruhi dan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, maka seharusnya kita memiliki budi pekerti yang luhur sehingga ia akan hidup dalam derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kita juga berusaha menghindari akhlak yang tercela yang membuat kita menjadi hina baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama. Lalu terdapat Asmaul Husna Al-Mukmin. Al-Mukmin menjelaskan yang maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Mukmin yang sejati adalah mukmin yang mengharap keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta keamanan dan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali mengartikan al-mukmin dikembalikannya rasa aman dan keamanan, ditutupnya segala jalan yang menimbulkan rasa takut. Rasa aman yang akan tergambar pada saat seorang manusia mengalami ketakutan. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mu'min, seharusnya kita melihat sifat Allah tersebut yang satu sama lainnya memberi rasa aman dan keamanan, sehingga terciptalah suasana yang aman, nyaman. Demikian pula kita harus menghindari dan melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain merasa takut dan mengusik ketenangan orang lain. Lalu Al-Wakil. Al-Wakil yang berarti maha mewakili. Dialah yang mutlak
Dialah yang mengurus segala sesuatu yang menjadi urusan hambanya. Di samping itu, dia juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Hanya Allah yang dapat memudahkan makhluknya dari kesusahan yang dihadapi hambanya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 48, dan janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik itu, dan janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil, maka kita akan sadar bahwa hanya Allah, tempat menggantungkan kepada diri kepada Allah. Sebab Allah tidak sebab selain Allah tiada yang dapat mencukupi segalanya. Mencukupi segala kekurangan. Kita juga saling menjaga terhadap sesama. Tidak suka mengganggu ketenangan orang, apalagi mengancam keselamatan orang yang suka menteror orang lain. Lalu Al-Matin. Al-Matin yang berarti yang maha kokoh. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Kekuatannya terbebas dari kelemahan. Kekuatan yang kokoh tidak bisa digoyahkan oleh perbuatan makhluknya. Kekuatannya berdiri sendiri dan tiada membantu dalam kekuatan. Dalam surat Az-Zuriyat ayat 58, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Matin, maka kita sadar jika meminta pertolongan, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak akan memintanya kepada yang lain. Karenanya hanya Allah yang memiliki kekuatan yang paling sempurna. Kita juga akan terhindar dari sikap sombong, karena kita sadar bahwa kemampuan kita terbatas, jauh dari sifat sempurna. Lalu Al-Jamil. Al-Jamil yang berarti yang maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghimpun manusia pada hari kiamat kelak. Allah yang mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan lalu dibangkitkan kembali dari alam kubur. Tidak ada seorang hamba yang lepas dari himpunannya, baik mereka yang ada di pemakaman maupun mereka yang mati secara tidak wajar, seperti mati tenggelam, dimakan binatang, dimakan bintang buas, dan lain sebagainya. Semua akan dihimpun oleh Allah, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 56 yang menjelaskan, katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Jami, maka akan membuat kita sadar bahwa suatu saat kita mati dan suatu saat kita dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Tempat yang besar yang bernama Padang Mahsyar, menunggu penentuan nasib di akhirat kita, diri kita sendiri akan bertempatkan di surga atau di neraka, ditentukan di Padang Mahsyar itu. Dengan demikian kita akan hati-hati dalam bertindak dan berbuat, karena semuanya
akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu al-adlu. Al-adlu berarti adil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya meliputi segala hal. Baik yang menyangkut urusan keduniaan maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada setiap makhluk asalkan berusaha. Asalkan makhluk yang mau berusaha. Demikian pula dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan cara ibadah antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Semua sama, kaya, semua sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, mempunyai kewajiban ibadah yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikut ini. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dengan memahami dan menghayati Asmaul Husna al-Adlu, kita senantiasa bersikap husnuzan, positive thinking, bisa disebut itu positive thinking kepada Allah terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah atas ketentuan Allah yang adil yang kita terima. Di samping itu kita juga harus meladeni sikap-sikap ini dengan menerapkan sikap adil terhadap sesama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan atau materi Asmaul Husna dalam mata pelajaran akidah akhlak memang bukan salah satu faktor penentuan pembentukan watak kepribadian kita. Tetapi secara substansi, akidah akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada diri kita untuk meyakinkan nilai-nilai keagamaan, tauhid yang dan akhlakul karimah ke dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang kelima.